Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa bersama bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama bertafaqquh fiddin. Semoga Allah taala senantiasa curahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, sosok qudwah hasanah untuk seluruh umat manusia. Semoga Allah taala berikan kita taufik untuk senantiasa bisa mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada hari yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema penting yang berkaitan dengan hakikat ujian menurut Al-Quran Al-Karim. Ujian dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-ibtila. Al-ibtila'u huwa sunnatun min sunanillah ta'ala, salah satu sunnatullah fil kaun, di muka bumi ini, di alam semesta ini. Artinya setiap kita, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, pasti kita akan diuji. Maka seluruh manusia tanpa memandang kafir, mukmin, maksiat, taat, semua akan melalui yang namanya ujian atau al-ibtila. Karena Allah telah mengabarkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk diuji. Bahkan dunia ini Allah ciptakan untuk menguji manusia di sana. Bahkan semua yang ada di atas muka bumi ini berupa perhiasan dunia pun Allah jadikan sebagai sarana ujian untuk manusia. Allah berfirman di surat Al-Insan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, faj'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Faj'alnahu sami'an basira, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah juga berfirman menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini dipenuhi dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa. Allah juga berfirman menjelaskan tentang bahwa perhiasan dunia, apa saja yang ada di atas bumi ini berupa kebaikan-kebaikan, itu semua perhiasan dunia yang dengannya Allah uji manusia. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Jadi sejatinya semua kita sedang dalam masa ujian. Selama kita masih hidup, kita sedang berada dalam ruang ujian. Meskipun ruangnya berbeda, tapi sejatinya kita sama-sama sedang mengikuti ujian di kehidupan dunia ini. Nah, ketika kita mendengar kata ujian, mungkin sebagian orang selalu mengidentikan ujian itu dengan sesuatu yang negatif, sakit, kesulitan, musibah, atau hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Padahal kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, kita mengkajinya, memperhatikannya, kita akan mendapati bahwa makna ujian dalam Quran itu tidak hanya sebatas pada hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, tapi ternyata maknanya lebih luas daripada itu semuanya. Ketika perhatikan satu persatu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hakikat
ujian atau mafhumul ibtila fil Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan satu gambaran tentang hakikat ujian itu. Yang pertama bahwa Al-Quran mengatakan bahwa salah satu bentuk ujian adalah ujian bil awamir wan nawahi. Ujian dalam bentuk perintah dan larangan. Semua perintah ujian untuk manusia. Semua larangan pun demikian. Allah berfirman mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Rabbnya menguji Ibrahim. Apa ujiannya? Bikalimat, dengan kata-kata dan kalimat. Para ulama tafsir mengatakan bikalimatin ay bisyara'i', dengan syariat-syariat. Ada yang mengatakan bil amri wan nahi, dengan perintah dan larangan. Jadi apapun perintah yang Allah berikan untuk kita, itu sejatinya Allah sedang menguji kita. Apakah kita akan mentaatinya atau tidak? Demikian pula larangan. Allah pun sedang menguji kita, apakah kita meninggalkan larangan tersebut atau tidak. Jadi sejatinya semua kita diuji. Fa'atammahun. Allah katakan bahwa Ibrahim telah melaksanakan mengikuti ujian dengan sempurna. Ibrahim seorang nabi, Khalilur Rahman, Allah uji beliau dengan berbagai macam perintah dan larangan, tapi Allah katakan, Allah pastikan beliau telah menunaikan ujian dengan sangat sempurna. Fa'atammahun. Kemudian Allah katakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ini buahnya. Allah berfirman, sesungguhnya aku jadikan engkau wahai Ibrahim imam, qudwah bagi umat manusia. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang bahwa perintah dan larangan itu adalah bentuk ujian. Kita lihat ayat yang lainnya. Allah berfirman di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini kita semua insyaallah beriman ya. Ini Allah seru kita semuanya. Meskipun ayat ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yabluwannakumullahu bisyai'im minas shayd. Pasti benar-benar Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari hewan buruan. Ini ayat berbicara tentang sahabat Nabi yang pada umrah Hudaybiyah mereka berumrah, ketika ihram maka mereka dilarang untuk berburu. Dan kita tahu semua itu. Nah, para sahabat Nabi ketika melakukan umrah mereka dilarang untuk berburu, dan Allah ingin uji mereka dengan buruan itu. Apa bentuk ujiannya? Tanadu aydikum wa rimahukum. Ternyata ketika mereka dalam ihram, yang sebelumnya mereka berburu di luar mereka berihram dibolehkan, tapi saat ihram dilarang. Tapi anehnya saat itu hewan buruan berdatangan mendekati mereka. Mungkin nari-nari di depan mereka gitu ya, burung atau hewan kecil semua datang mendekati mereka. Tanadu aydikum, kata ulama, yang bisa ditangkap dengan tangan, mungkin hewan kecil. Warimahikum, dan pakai tombak, mungkin itu hewan besar, mungkin rusa datang tinggal nombak doang. Di sekitar mereka, sangat dekat sekali. Ini ujian. Kalau misalnya nggak datang itu mungkin ujiannya nggak terasa. Tapi ketika itu yang dilarang malah mendatanginya, maka ini sangat terasa ujiannya. Apakah mereka akan taat pada Allah sehingga tidak menyentuh itu buruan? Allah ingin menguji mereka. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Allah ingin tahu ini. Para sahabat Nabi ini apakah mereka takut sama Allah sehingga mereka meninggalkan semua itu atau tidak? Dan ternyata sahabat sukses dalam ujian itu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menyentuh buruan yang datang di sekitar mereka itu. Karena mereka para sahabat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamullah man yakhafuhu bil ghaib. Kemudian contoh yang lain, Allah mengisahkan tentang kisah ashabu as-sabt, atau satu kelompok dari Bani Israel Yahudi yang tinggal di pesisir pantai. Ya, Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan Muhammad pada mereka orang Bani Israel tentang dulu ada satu daerah, satu negeri yang mereka tinggal di pantai. Id ya'aduna fis sabti, ketika mereka melampaui batas dari Sabtu. Kita tahu bahwa mereka Allah larang untuk
nangkap ikan di hari Sabtu. Tapi anehnya lagi, Allah katakan ittatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Ketika hari Sabtu di mana mereka dilarang untuk berburu, ternyata ikan-ikan itu ngapung-ngapung ke atas, muncul. Ya. Wa yauma la yasbitu la ta'tihim. Ketika hari-hari selain Sabtu, ikan itu pada menjauh dari pantai. Tapi pada hari Sabtu, ikan pada ke atas. Ya, ini ujian luar biasa. Ya. Tapi apakah mereka sukses ujian ini? Gagal. Ternyata mereka membuat makar, mereka masang jaringnya di hari Jumat, diambil di hari Ahad. Itu Yahudi. Beda sekali antara ujian para sahabat. Mereka sukses, Bani Israel mereka gagal ujian, sehingga mereka Allah kutuk menjadi mujid-mujid yang hina. Ikhwas sekalian, dua ayat ini bisa kita perhatikan. Ada satu pesan yang sangat penting untuk kita renungkan. Kalau dulu para sahabat diuji dengan buruan, kalau Bani Israel dulu Yahudi pun diuji dengan ikan-ikan yang datang, Masya Allah. Dan di zaman kita sekarang ini, disadari atau tidak, bentuk ujiannya adalah apa yang sering kita kantongi atau kita pegang. Ini ujian. Semua hal-hal yang mungkin negatif ada, yang positif juga banyak. Tapi masalahnya ketika seorang dimudahkan untuk mengakses hal-hal yang buruk, Allah ingin tahu siapa yang takut Allah, siapa yang tidak. Sekarang zaman kita ini, orang bermaksiat itu nggak butuh banyak modal, asal mau aja. Ya, kalau nggak ada takwa, nggak ada khauf min Allah, maka sangat gampang untuk bermaksiat. Di kamar sendiri bisa buka HP, bisa berselancar ke dunia, bahkan seluruh dunia, bisa melihat apa yang diinginkan. Di sini letak ujiannya. Dulu mungkin orang bermaksiat itu agak susah, butuh modal, perjalanan jauh. Sekarang nggak butuh jauh-jauh, di rumahnya bisa. Mau ke Amerika, ke Eropa gampang, tinggal pencet doang, jalan, diantarkan ke sana. Apa yang ini lihat gampang. Ini ujian yang luar biasa, harus kita perhatikan. Jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita seperti Bani Israel yang mereka malah bikin makar. Maka ini harus berhati-hati. Ini bentuk ujian yang pertama. Ujian berupa perintah dan larangan. Semua perintah ujian. Perintah sholat ujian, perintah belajar ujian, perintah berbakti kepada orang tua ujian, perintah berdakwah ujian. Semua itu ujian. Apakah kita melaksanakannya atau tidak? Larangan pun demikian, larangan berzina, larangan berjudi, larangan riba, larangan ghibah, larangan hasad, semua itu ujian untuk kita. Apakah kita mentaati Allah atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ujian berupa kebaikan dan keburukan. Ujian berupa al-khair wasyarr, kebaikan dan keburukan. Allah berfirman di surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Kita perhatikan ikhwas sekalian, ayat ini memberikan satu pemahaman yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa setiap kita sedang dalam ujian. Baik dalam kondisi kita mungkin lapang, susah, senang, dan seterusnya, itu semuanya sedang dalam ujian. Mari kita perhatikan beberapa perkataan para mufassir, ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Nakhtabirukum bil masaibi taratan wa bin ni'ami ukhra." Kami menguji kalian terkadang dengan musibah-musibah dan terkadang dengan nikmat, dengan kenikmatan. Linanzura man yashkur wa man yakfur, agar kami bisa melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Wa man yasbir wa man yaqnaq, dan siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Kama qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ini Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wa nabluukum yaqul nabtaliikum bisyarri wal khairi fitnah, ay bisyiddah warraha, dan kesulitan dan kelapangan, wassihah wassaqam, sehat sakit, wal ghina wal faqr, kaya miskin, wal halal wal haram, halal haram, wat ta'ah wal ma'siyah, taat dan kemaksiatan, wal huda wal dhalal, petunjuk dan kesesatan. Semua itu adalah
ujian. Maka terkadang yang mungkin sering kita rasakan ketika ujian itu berupa sesuatu yang nggak enak, itu mungkin kita sadar karena itu ujian. Oh, sedang diuji saya, lagi sakit sedang diuji, lagi sulit sedang diuji. Iya, itu benar. Tapi jangan lupa juga bahwa kalau kita lagi dapat nikmat juga itu sedang diuji. Ya, jangan sampai kita lupa. Hanya saja tuntutannya berbeda. Kalau kita diuji dan kenikmatan, maka tuntutannya apa? Kita bersyukur. Ketika diuji dengan keburukan atau enggak enak, maka tuntutan kita apa? Bersabar. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Ajaban li amril mu'min. Inna amra kullahu khair. Setiap urusan itu baik semuanya. Tidak ada hal ini kecuali untuk orang mukmin. In asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Jika Allah berikan dia kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik untuk dia. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa satu yang enggak enak, maka dia pun bersabar dan itu baik untuk dia. Jadi sakit, sehat, kaya, miskin, sulit, senang, susah, sedih, semua itu adalah ujian. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Disinilah kita harus cerdas dalam menyikapi semua itu. Jangan sampai kita terlalaikan ketika Allah uji dengan kenikmatan. Karena kata para ulama, al-ibtila bil khair asyad, lebih dahsyat sebenarnya. Kenapa? Kata para ulama, al-ibtila'u bil khairi yunsi wa yulhi bal wa yutghi. Jadi ujian dengan bentuk kebaikan itu, kekayaan, kemudahan segala macam itu biasanya melalaikan seorang, melupakan dirinya. Bahkan bisa ada yang sampai melampaui batas. Ini ujian dengan kebaikan. Begitu para sahabat memahami itu. Mereka mengatakan kami diuji dan keburukan dan gak enak kami sabar. Tapi ketika diuji dengan hati yang nikmat itu luar biasa berat. Kenapa tadi itu? Kalau kita lagi sakit, lagi kurang duit ya, lagi paceklik ini kantongnya, mungkin kita merasa berusaha untuk sabar. Oh, ini ujian. Kita rasakan itu, sabar, ujian. Tapi ketika Allah berikan kemudahan, bisa mungkin saja kita enggak terlalu ke sana arahnya. Ya, nyantai saja barangkali ya. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, Allah berfirman dalam ayat yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut, takut musuh, takut apa lagi? Takut miskin, itu syaitan yang membuat kita was-was dengan ketakutan miskin ya. Wal-ju' dan juga kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kurangnya harta. Ya, mungkin manusia diuji dengan kadang hartanya kurang, kadang enggak cukup, kadang pas-pasan, itu ujian semuanya. Wal anfus, kadang kurangnya jiwa, ada yang kematian dari saudara kita, orang yang kita cintai, sahabat kita, semua itu bagian dari ujian. Wa thamarat dan juga buah-buahan. Inti ini diantara bentuk ujian, semua itu ujian. Wa basyir sabirin. Dan kata para ulama, ketika Allah menguji manusia dengan hal semacam ini, maka terbagi dua golongan. Ada yang mereka sabar, ada yang tidak sabar, malah mereka berontak, marah-marah ketika diuji. Maka Allah katakan wa basyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ya. Kemudian ikhwas sekalian, poin sebelum terakhir yang saya sampaikan, bahwa di antara contoh di mana Allah menguji hambanya dan kebaikan lalu sukses adalah kisah Nabi Sulaiman. Ketika Allah uji beliau dengan kenikmatan yang tidak didapatkan oleh seluruh manusia siapapun dan kapanpun. Beliau orang yang Masya Allah, harta luar biasa, kerajaan luar biasa, bahkan mampu berbicara dengan hewan-hewan dan burung-burung. Itu semuanya kerajaan yang Allah berikan kepada beliau. Tapi beliau ternyata sadar, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semuanya Allah berikan untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur atau malah kufur? Itu Nabi Sulaiman. Beda dengan Qarun. Ketika Allah berikan dia harta yang luar biasa banyak di zamannya, bahkan sampai sekarang masih ada gitu ya harta Qarun katanya ya, saking banyak hartanya. Apa sikap dia itu ketika Allah beri nikmat? Qala innama utitu ala ilmin indi. Oh,
Ini semua yang saya dapatkan ini berupa harta yang melimpah ruah ini saya dapatkan karena keilmuan saya. Karena Allah tahu saya itu paling berhak mendapatkan itu. Oh, karena saya itu orangnya cerdas, pandai mengelola harta, pandai manage bisnis sehingga menghasilkan yang luar biasa. Intabi, hati-hati. Ini cara Qarun. Qarun lupa akan Allah yang memberikan dia rezeki. Maka siapa benar kita yang ketika Allah uji dan kenikmatan, kesuksesan dalam bisnisnya dan apapun itu bentuknya, jangan lupa, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat satupun pada kalian melainkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh ujian dengan keburukan atau sesuatu yang enggak enak yang Allah juga kabarkan di Al-Qur'an. Kisah para anbiya wa rusul. Para nabi diuji. Nabi Ayub misalnya, berapa lama beliau diuji dengan sakit, beliau sabar dan akhirnya pun Allah berikan kesembuhan. Para para nabi ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan kaumnya, bahkan ada nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Nabi Ibrahim dibakar, Allah selamatkan beliau, ya. Dan banyak nabi-nabi yang dibunuh sampai ada yang dipenggal lehernya oleh kaumnya. Itu ujian untuk mereka semuanya. Tapi ingat, ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka yang sempurna imannya, orang-orang yang soleh, itu tujuannya untuk mengangkat derajat mereka. Untuk mengangkat derajat mereka. Semakin dahsyat ujiannya, semakin Allah tinggikan derajatnya. Jadi jangan pernah kita berpikir kalau kita taat, kita soleh, kita berjuang fisabilillah, oh kita bebas ujian. Lah, abadan. Ujian ini sunnatullah dan bahkan telah menimpa orang-orang tersoleh dunia sebelum kita. Kalau kita mampu soleh, orang-orang soleh yang bahkan level kesolehan itu luar biasa tinggi, mereka diuji. Bahkan ujian mereka mungkin belum terbayangkan oleh kita sekarang ini. Ya, maka Nabi perasa bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Ya Rasul, siapa manusia yang paling dahsyat ujiannya, cobaannya, balanya? Siapa? Beliau jawab, ahli maksiyah? La. Qal al-anbiya. Perhatikan, orang yang paling dahsyat ujian, cobaan itu adalah para nabi. Nabi enggak jawab orang-orang kafir, orang maksiat, enggak. Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawahnya, yubtar rajulu ala qadri imani. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar imannya. In kana fil imani salabah zida fil bala. Kalau imannya kuat, maka ujian itu akan kuat, lebih dahsyat. Jika iman lemah, maka Allah uji dia sesuai dengan imannya. Maka kalau kita lihat para nabi itu ujiannya masya, kita nggak kebayang. Tapi mereka memang Allah uji untuk mengangkat derajat mereka. Tapi selain itu, selain mengangkat derajat, fungsi musibah atau bala yang menimpa seorang hamba itu adalah yang pertama, uqubah wa tadhkir. Hukuman sekaligus menjadi pengingat bagi seorang yang ditimpakan bala. Ya, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah menimpa kalian melainkan karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dosa kalian. Ini dosa. Maka ketika ada musibah yang datang kepada kita atau keluarga kita, pertama hendaknya kita introspeksi diri. Oh, ini mungkin ada dosa yang dulu saya kerjakan, yang saya belum bertaubat. Ini mungkin balasannya di dunia lebih utama, lebih baik pada pasti akhirat nanti. Ini pertama, tadzkir wa tanbih, sekaligus uqubah. Jadi kalau orang soleh itu peringatan, orang beriman peringatan. Kalau orang kafir itu bala, hukuman, adab di dunia sebelum akhirat. Ya, makanya disebutkan dalam banyak ayat, diantaranya di An-Nisa, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu dari keburukan, apapun itu bentuk keburukan itu, pada harta kita, anak kita, keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, itu semuanya ada kaitannya dengan dosa-dosa yang kita lakukan, yang barangkali kita nggak sadar itu dosa. Betapa banyak itu dosa yang kita nggak sadari. Kemudian yang kedua, untuk tamhis, untuk membedakan antara mana yang jujur imannya, mana yang dusta. Allah berfirman di surah Al-Ankabut,
Alif Lam Mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami telah beriman, kami telah, dan seterusnya? Enggak akan dibiarkan begitu saja. Ya, padahal mereka belum diuji. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka itu, sehingga kami tahu siapa di antara mereka yang shadiq, yang jujur imannya, dan siapa yang dusta. Jadi di antara fungsi atau faedah ujian itu untuk melihat mana yang benar dia jujur dalam imannya, mana yang ikut-ikutan atau dusta, hanya ada kemaslahatan tok. Ini salah satu bentuk fungsi ujian. Yang ketiga adalah tathhir, untuk membersihkan dosa-dosa. Ada orang diuji dan diuji padahal dia orang soleh, orang takwa, tapi ujiannya nggak pernah berhenti. Ingat, kita pertama harus husnul kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah SWT. Yang kedua, kita berharap ini moga-moga menjadi pembersih dosa kita. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa capek, lelah, galau, bimbang dan seterusnya, sampai duri yang menusuk kakinya itu akan menjadi penggugur dosa baginya. Subhanallah. Ini rahmat Allah SWT. Jadi kita timpa musibah, ingat pesan Nabi SAW agar kita lebih sabar. Juga Nabi bersabda yang lain, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma 'alaihi min khati'ah." Senantiasa seorang mukmin dan mukminah ditimpa bala, cobaan, fi nafsi, di dirinya, sakit, dan seterusnya, wa waladi, dan anaknya. Ada orang diuji dengan fisiknya, dirinya, ada orang diuji dengan anaknya, ada yang mungkin sakit, atau ada anak yang enggak berbakti, susah diatur, itu semua ujian, wa mali, dan juga pada hartanya. Diuji dengan hartanya, mungkin hartanya hilang, hartanya bangkrut, atau hartanya hilang semuanya, miskin, itu tuh ujian. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khatiyah, sampai dia seorang hamba ini bertemu Allah sudah enggak ada lagi dosa. Jadi bentuk ujian tadi itu di dirinya, di anaknya, di hartanya dan seterusnya, itu semuanya sebagai pembersih dosa-dosa seorang hamba. Dan ini semuanya hendaknya kita ingat-ingat selalu, karena kita tidak akan terlepas dari ujian. Pasti kita terkadang senang, terkadang susah, dan itu suatu hal yang sangat wajar sekali, karena dunia begitu. Kalau ingin kebahagiaan yang sempurna di surga, kalau ingin hidupnya nggak pernah ada sedih, nggak pernah ada sakit, nanti di surga. Di dunia jangan mimpi itu. Kita harus tahu dunia tempatnya ibtila. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah ciptakan manusia berada dalam susah payah. Itu hal yang wajar. Maka ketika kita tahu bahwa ini semua ujian, insya Allah kita akan bisa menyikapinya dengan baik. Ingat, ujian itu bentuknya perintah dan larangan, dan ini semuanya dari kita dituntut untuk jika perintah dilaksanakan, jika larangan ditinggalkan. Dan jika bentuk itulah ujian berbuat kebaikan, maka itu kita bersyukur. Jika berbentuk sesuatu yang tidak disenangi, maka kita dituntut untuk bersabar. Demikianlah kehidupan kita antara syukur dan sabar, syukur dan sabar. Berdosa, bermaksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini menambah ilmu kita, menambah amal kita, dan semakin mengerti akan hakikat kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita bisa bersikap sesuai yang Allah harapkan dalam kitabnya yang mulia. Semoga berkah untuk kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.